Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendika Rehna Abrar, NPM 19219104 dari kelas 2B Penjas. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Oke, yang pertama itu ada prinsip-prinsip kurikulum dan pembelajaran. Menurut Profesor Dr. Nana Syaudi Sukma Dinata, terdiri dari dua hal, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Yang pertama itu ada prinsip umum. Yang pertama itu ada relevansi. Dalam hal ini dapat dibedakan relevansi keluar, yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Dan relevansi ke dalam berarti bahwa terdapat kesesuaian untuk konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Yang kedua itu ada fleksibilitas. Kurikulum harus mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Di sini dan di tempat lain bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Yang ketiga itu ada kontinuitas atau berkelanjutan, terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan. Maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Yang keempat ada praktis atau efisiensi. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biaya yang murah. Dalam hal ini, kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Yang kelima ada efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan dari kebijakan pemerintah. Oke, yang selanjutnya itu ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Definisi yang dikemukakan terdahulu menggambarkan pengertian yang membedakan antara apa yang direncanakan kurikulum tersebut dengan apa yang sesungguhnya terjadi di kelas. Memang banyak ahli kurikulum yang menentang pemisah ini, tetapi banyak pula yang menganut pendapat adanya perbedaan antara keduanya. Oke, submateri yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Menurut Sukma Dinata pada tahun 2006, ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang pertama itu perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Yang pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Alasan yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK
seperti IKIP, FKIP, STKIP. Kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya. Oke, faktor yang kedua itu ada dari faktor masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunanya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Oke, faktor yang terakhir, yang ketiga, itu ada sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus diintegrasikan dalam kurikulum. Persoalannya bagi pengembang kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen, terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok intelek, kelompok sosial, dan kelompok spiritual keagamaan, yang masing-masing kelompok itu memiliki nilai khas dan tidak sama dalam masyarakat. Juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan sebagainya. Oke, submateri selanjutnya yaitu artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum, perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Bila artikulasi dilaksanakan dengan baik, akan terwujud kesinambungan pengalaman belajar sejak TK sampai perguruan tinggi. Juga antara satu sama bidang studi dengan bidang studi lainnya secara horizontal. Tanpa artikulasi akan terdapat keragaman baik dalam isi, metode, maupun perhatian terhadap perkembangan anak. Yang selanjutnya itu ada hambatan-hambatan pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan. Hambatan pertama terletak pada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan beberapa hal. Pertama, kurang waktu. Kedua, kekurangan sesuai pendapat, baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah. Dana administrator. Ketiga, karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri. Oke, hambatan lain dapat dari masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Kemudian, hambatan lain yang dihadapi oleh pengembangan kurikulum adalah masalah biaya. Untuk pengembangan kurikulum, apalagi yang berbentuk kegiatan eksperimen, baik metode, isi, ataupun sistem, secara keseluruhan membutuhkan biaya yang sering tidak sedikit. Submateri selanjutnya itu ada model-model pengembangan kurikulum. Menurut Robert S. Zeiss pada tahun 1976 dalam Arifin 2011 mengemukakan 8 model pengembangan kurikulum. Dasar teoritisnya adalah institusi atau orang yang menyelenggarakan pengembangan, pengambilan keputusan, penetapan ruang lingkup kegiatan termuat dalam kurikulum, realitas implementasinya, pendekatan permasalahan dengan secara pelaksanaannya, penelitian sistematis tentang masalahnya, dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Model-model tersebut adalah sebagai berikut.
Yang pertama itu ada the administrative line staff model. Model ini menggunakan prosedur garis staff atau garis komando dari atas ke bawah atau top down. Maksudnya inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi Kemdiknas, kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Dalam metode ini, pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah atau steering committee yang biasanya terdiri dari pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan guru-guru inti. Model yang kedua itu ada the grassroots model. Inisiatif pengembangan kurikulum model ini berada di tangan guru-guru sebaik pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari beberapa sekolah sekaligus. Model ini didasarkan pada dua pandangan pokok. Yang pertama, implementasi kurikulum akan lebih berhasil apabila guru-guru sebagai pelaksana sudah sejak semula terlibat secara langsung dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, pengembangan kurikulum bukan hanya melibatkan personel yang profesional, guru atau guru saja, tetapi juga siswa, orang tua, dan anggota masyarakat. Model yang ketiga itu ada demonstration model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Dalam pelaksanaan model ini menuntut sejumlah guru dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbarui kurikulum. Menurut Smith, Stanley, dan Soros, model demonstrasi terdiri atas dua bentuk. Bentuk pertama yang cenderung bersifat formal. Sekelompok guru diorganisasi dalam suatu sekolah secara terpisah untuk mengembangkan proyek percobaan kurikulum. Inisiatif dan organisasi berasal dari atas. Bentuk kedua yang dianggap kurang formal, guru-guru yang kurang puas dengan kurikulum membuat eksperimen dalam area tertentu. Mereka bekerja secara tidak struktur. Jika eksperimen berhasil, akan diadopsi penggunaannya di seluruh sekolah. Kemudian yang keempat yaitu ada Beckham sistem model. Ada 5 langkah kritis dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum menurut Beckham. Dalam tahun 1975 dalam Arifin 2011, yaitu langkah yang pertama itu menentukan arena pengembangan kurikulum. Yang kedua, memilih dan mengikutsertakan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pengorganisasian dan penentuan prosedur perencanaan kurikulum yang meliputi menetapkan tujuan kurikulum. Yang keempat, pelaksanaan kurikulum secara sistematis. Dan yang kelima, evaluasi kurikulum. Model yang selanjutnya itu model yang kelima, yaitu ada Tabas inverted model. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara teori dan praktik, serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan kurikulum sebagaimana sering terjadi apabila dilakukan tanpa kegiatan eksperimental. Yang keenam itu ada Rogers Interpersonal Relations Model. Model ini berasal dari psikolog yaitu Carl Rogers. Dia berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap suatu perubahan. Model yang ketujuh ada The Systematic Action Research Model. Ada 3 faktor. Faktor yang pertama, merasakan adanya masalah dalam kelas atau sekolah yang perlu diteliti secara mendalam. Yang kedua itu ada mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Yang ketiga itu ada merencanakan secara mendalam bagaimana pemecahannya. Yang keempat yaitu menentukan keputusan-keputusan apa yang harus diambil sehubungan dengan masalah tersebut. Yang kelima, melaksanakan keputusan yang telah diambil dan menjalankan rencana yang telah disusun. Yang keenam, mencari fakta secara meluas. Dan yang ketujuh, menilai tentang kekuatan dan kelemahannya.
Terus ada yang kemudian model yang ke-8 itu emerging technical model. Model teknologis ini terdiri ada 3 variasi model, yaitu model analisis tingkah laku, model analisis sistem, dan model berdasarkan komputer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.